Kalau kau menetapkan hukum di antara manusia, tetapkan hukum yang adil. Jangan berbuat dolim pemerintah. Quran menyebutkan dalam hadis politik, dalam ayat politik, la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan karena kau benci pada satu golongan, karena kau benci pada satu kelompok, walaupun tidak melanggar, masukkan penjara karena benci. Jangan karena kau senang biar korupsi, ngerampok duit rakyat, kau simpan orang itu di hotel sehingga penegak hukum mencari kagak ketemu. Sampai sekarang masih ada yang disembunyikan itu, saya tahu namanya. Mendengar Rasulullah mendengar Usama mengucapkan begitu, Rasulullah berdiri, ya Usama. Nah, mudah-mudahan pidato saya ini didengar oleh Kapolri, didengar oleh Jaksa Agung, didengar oleh Mahkamah Agung. Sabdanya Rasulullah ini, apa sabda Rasulullah? Ya Usama, qad halaka man kana qablakum, telah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu, sudah hancur negara-negara sebelum kamu. Mengapa negara itu hancur? Idza sarakofim as-sarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede, orang yang nyolong orang besar, dia biarkan, bahkan dilindungi. Ini hancurnya suatu negara. Wa idza sarakofihim ad-dhaifu. Tapi kalau yang nyolong orang kecil, maling ayam, semuanya teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum untuk maling ayam. Ini hancurnya negara. Lalu apa kata Rasulullah? Lau anna Fatimah. Tapi kata lau itu tidak jadi. Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqatatu yadaha. Kalau seandainya Fatimah anak kandung saya, Habib, ini neneknya Habib ini. Lau anna Fatimah binta Rasul sarakat laqatatu yadaha. Seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya, kata Rasulullah. Tidak ada perbedaan di depan hukum siapapun saja. Pun orang Jawa nika mun ungkuan kata sedibudi iulang, orang Jawa ngocak nang Banyuwangi macet tak napa punten ki jalan. Tapi orang Jawa ngocak, wah kemarin di pelabuhan macet, cet. Nah, matiin mesin. Sudah macet, cet. Syariat Allah sudah tumplek, blek. Sudah nggak ada sisanya lagi di Lauh Mahfud. Sudah tumplek-blek dengan Quran 30 juz. Ketika itulah Allah memproklamirkan ke seluruh dunia. Ya kalau istilahnya orang bangunan, selesai membangunkan gunting pita. Karena pembangunan Islam sudah selesai, Quran 30 juz sudah diturunkan, syariat Allah semuanya tumplek-blek, sudah tidak ada sisanya di Lauh Mahfud. Allah bikin pernyataan ke seluruh dunia, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu. Al-Quran 30 juz sudah turun semua. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah ini dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum datang, nikmat Allah belum sempurna. Al-Quran sudah diturunkan, yang menjelaskan sudah dibangkitkan. Ini deklarasi, ini proklamasi dari Allah.
al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Apa kata Allah? Wa raditu lakumul Islam madina. Saya ridho, kata Allah, saya rela, kata Allah, Islam sebagai agamamu. Wa raditu lakumul Islam madina, kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Menurut Al-Quran, selain agama Islam tidak diridhoi oleh Allah. Yang diridhoi oleh Allah hanya agama, hanya agama, hanya agama. Jangan macam-macam. Semua agama sama, semua agama benar. Murtad. Kalau ada pemimpin Islam di Jakarta berkata semua agama sama, semua agama benar, itu pemimpin Islam yang kafir, pemimpin Islam murtad. Lah iya, siapa yang ditakuti? Saya menyampaikan Quran kok. Jangan Syukran Makmun yang ditangkap, tangkap Quran itu. Selama Quran masih boleh dibaca di Indonesia, Syukran Makmun pidatonya tidak akan berubah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama, hanya agama, hanya agama. Tegas. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang ikut agama selain agama Islam, maka agama itu tidak bakalan diterima oleh Allah dan pemeluknya nanti rugi, masuk neraka. Silakan tangkap kalau mau nangkap. Tapi sebelum Sulaiman ditangkap, Quran tangkap dulu. Larang dulu Quran. Quran tidak boleh dibaca di Indonesia. Kalau ada undang-undangnya, Quran tidak boleh dibaca di Indonesia, baru Syukran Makmun tangkap. Melanggar undang-undang. Yang benar takut, yang batil berani, Kiai. Lalu kemana kita ini? Sekarang ini sudah banyak penafsiran kiai modern. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada di Quran? Ada di Quran? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak saya utus engkau Muhammad kecuali jadi rahmat ke seluruh alam. Dalam tafsir-tafsir yang saya baca, rahmatan lil alamin itu artinya Nabi Muhammad tidak diutus kepada bangsa Arab saja. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia sedunia. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Arab saja. Maaf para habaib, jangan para habaib merasa Nabi Muhammad nabinya para habaib saja. Tidak. Nabi Muhammad nabinya orang Arab, Nabi Muhammad nabinya orang Cina, Nabi Muhammad nabinya orang Amerika, Nabi Muhammad nabinya orang Eropa, Nabi Muhammad nabinya orang Cina, Nabi Muhammad nabinya orang Indonesia, Nabi Muhammad nabinya orang Arab, termasuk nabinya para habaib dan keturunannya. Betul atau tidak? Jangan disangka Nabi Muhammad hanya nabinya orang Arab saja. Jangan disangka Nabi Muhammad hanya nabinya orang Indonesia saja. Nabi Muhammad nabinya rahmatan lil alamin. Nabinya semua umat manusia. Orang Belanda yang masuk Islam, itulah orang Belanda yang mendapatkan rahmatan lil alamin. Orang Cina yang masuk Islam, itulah orang Cina yang mendapat rahmatan lil alamin. Orang Arab yang masuk Islam, itulah orang Arab yang dapat rahmatan lil alamin. Apa ada orang Arab yang tidak Islam? Oh banyak. Di Mesir yang Kristen banyak. Di Libanon separuh-separuh. Orang Arab Libanon
50% Islam, 50% Kristen, sehingga Perdana Menterinya dengan presidennya gantian tiap 5 tahun. Kalau presidennya Muslim, Perdana Menterinya Kristen. Kalau Perdana Menteri Kristen, Muslim, Perdana Menterinya gantian. Orang Arab tidak dapat rahmat walaupun orang Arab. Maka saya jelaskan rahmatan lil alamin ini artinya Nabi Muhammad tidak hanya diutus kepada bangsa Arab saja. Nabi Muhammad diutus oleh Allah pada seluruh umat manusia, karena ini Nabi yang terakhir dengan syariat Allah yang sempurna. Turunlah Nabi Muhammad. Adapun kiai zaman akhir yang menafsirkan kalau tanggal 25 Desember hari Natal pemuda Islam disuruh menjaga gereja. Ansor, Banser, ditanya mengapa kau gak jaga gereja? Rahmatan lil alamin. Tahun baru Cina di Surabaya, mereka pemuda Islam disuruh menjaga kelenteng Cina yang di dalamnya menyembah berhala. Ditanya mengapa? Karena Islam rahmatan lil alamin. Siapa sih gurunya yang ngaji tafsir itu? Siapa kiainya? Bukan marah, ngasih tahu. Saya luruskan supaya Banser tahu. Saya khawatir lama-lama nanti orang yang berjudi dijaga oleh Banser. Mengapa? Supaya yang main judi aman, yang main judi tenang, tidak terganggu, kami jaga. Alasannya rahmatan lil alamin. Goblok. Lah iya. Pernah di YouTube saya menempeleng Banser di Jakarta. Ada yang pernah lihat? Karena saya tahu Banser didirikan sekitar tahun 62 ketika banyak pembunuhan kiai-kiai dibunuh dengan pembunuh, tentu pembunuh bayaran, termasuk di Banyuwangi, di Jawa Tengah. Ketika kiai banyak dibunuh tengah malam, didirikanlah Banser. Waktu itu Banser untuk jaga kiai. Rumahnya kiai diganti malam ini 5 orang, besok malam giliran 5 orang. Lalu saya katakan, kiaimu tidak dijaga, gereja dijaga, tempeleng tar. Melihat, Banser, marah kamu ketika itu? Hah? Marah karena Banser di Jakarta saya tempeleng? Rahmatan lil alamin ini Nabi Muhammad diutus. Kalau nabi-nabi sebelumnya diutus oleh Allah hanya kepada kaumnya, Nabi Muhammad kepada kaumnya, Nabi Isa kepada kaumnya, Nabi Muhammad karena nabi yang terakhir, syariatnya sempurna. Allah utus Nabi Muhammad bukan untuk bangsa Arab saja, bukan untuk bangsa Indonesia saja, bukan untuk bangsa Cina saja. Nabi Muhammad nabinya orang Arab, Nabi Muhammad nabinya orang Indonesia, Nabi Muhammad nabinya orang Cina, Nabi Muhammad nabinya orang Eropa, Nabi Muhammad nabinya orang Afrika, Nabi Muhammad nabinya orang Amerika, Nabi Muhammad nabinya seluruh manusia sedunia ini. Bagaimana? Mantap? Mantap? Iya. Ya, saya ini sudah tua kayak begini nih. Masa depan saya cuma satu, kuburan. Barangkali Habib, kalau ketika saya masih umur 30 tahun ingin jadi bupati, ketika saya umur 70 tahun barangkali ingin jadi anggota DPR, barangkali ingin jadi menteri, barangkali jadi jenderal. Sekarang itu sudah habis. Mau jadi bupati sudah ketuaan. Masa bupati umur 86 tahun? Mau jadi presiden ketuaan, mau jadi gubernur ketuaan. Di depan saya cuman kuburan.
Sebelum saya masuk liang kubur, saya wajib memberantas segala macam bentuk kebatilan, ketidakbenaran dan ketidakadilan di permukaan bumi ini, supaya jadi kenang-kenangan kepada umat Islam, menjadi kenang-kenangan kepada bangsa Indonesia. Itu yang saya kerjakan sekarang. Maka sudah tidak ada yang saya takuti, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, soal toleransi, saya nyatakan umat Islam tidak perlu diajar toleransi. Umat Islam paling paham toleransi. Contohnya, fakta, kita sudah ratusan tahun hidup bersama-sama umat beragama lain. Tidak pernah ada di Indonesia perang Islam dengan Kristen. Tidak pernah ada perang antara Islam dengan Hindu. Tidak pernah ada perang antara Islam dengan Buddha. Tidak ada perang antara Cina dengan umat Islam. Semuanya berjalan harmonis, rukun, satu bangsa. Ini menunjukkan kalau umat Islam itu sangat toleransi. Kalau seandainya umat Islam tidak toleransi, insya Allah gereja dari Sabang Merauke 1 minggu kita bisa ratakan dengan bumi ini. Seandainya tidak toleransi, kok Islam diajar toleransi? Nggak perlu lagi Islam diajar toleransi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Hai si kafir-kafir, kau tidak menyembah apa yang saya sembah dan saya tidak menyembah yang kau sembah, dan kau bukan penyembah apa yang saya sembah dan aku bukan penyembah apa yang kau sembah. Lakum dinakum waliyadin, agamamu, persilakan kau kerjakan agamamu, saya tidak mengganggu agamamu. Liyadi waliyadin, dan agama saya laksanakan agama saya. Kau jangan mengganggu agama saya tidak mengganggu agamamu. Mari kita hidup satu bangsa, bangsa Indonesia yang rukun, saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Bagaimana Kiai? Habis-habisan saya ini. Belum tentu saudara ketemu dengan saya tiap bulan, tiap tahun aja belum tentu. Mumpung ketemu, saya habisin. Iya, mumpung ketemu, saya habisin. Nah, di sini saudara, soal toleransi, umat Islam tidak usah diajar. Quran sudah memesan, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan biwairi ilmin. Hai orang-orang yang beriman, engkau jangan menghina, engkau jangan mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, kan nanti mereka akan menghina Allah, timbullah permusuhan di antara kamu, di antara umat beragama. Jangan hina menghina. Seluruhnya sudah jelas, la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama, karena yang petunjuk, yang benar dengan tidak benar sudah jelas. Tidak ada seminar teologi. Ini sekarang Kiai akan diadakan seminar teologi, seminar keimanan. Tidak ada seminar teologi. Itu hanya orang-orang munafik yang mengadakan seminar teologi. Orang yang beriman sudah selesai, gak ada lagi teologi diseminarkan. Islam sudah jelas, wa ilahukum ilah wahid. Betul apa tidak? Rukun Islam sudah jelas 6, tidak perlu lagi diseminarkan. Kristen sudah jelas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus sudah jelas, tidak perlu ada seminar. Hindu sudah jelas, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, tidak perlu seminar. Buddha sudah jelas, Siddhartha Gautama, tidak ada seminar.
tidak ada seminar teologi, tidak ada seminar akidah, kecuali orang-orang yang munafik, yang imannya belum sempurna. Mereka masih mencari iman, lalu mengadakan seminar. Orang-orang munafik. Iya, tegas saja, Kiai. Mau diadakan seminar antar umat beragama, goblok. Tidak perlu, sudah selesai kok. Orang Islam sudah selesai, betul apa tidak? Rukun iman yang 5, rukun iman yang 6. Kristen teologinya sudah selesai, akidahnya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Orang Hindu sudah selesai. Saudara-saudara kita di Bali, Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, selesai. Apalagi diseminarkan hanya untuk memurtadkan umat Islam. Hasil seminarnya sudah saya tahu. Apa hasil seminarnya? Semua agama sama, semua agama benar, semua umat beragama masuk surga. Ini penipuan intelektual, ini penipuan logika untuk memurtadkan umat Islam. Sekarang saya tanya sama Anda, yang sholat subuh tiap pagi masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga, surganya sama. Milih yang mana? Jawab. Yang sholat subuh masuk surga, surganya sama. Yang tidak sholat subuh masuk surga juga, surganya sama. Milih yang mana? Milih sholat subuh atau milih tidak sholat subuh? Hah? Milih sholat subuh, goblok. Milih sholat subuh, goblok. Mengapa saya katakan goblok? Milih sholat subuh. Orang tidak sholat subuh masuk surga juga, surganya sama. Kok milih sholat subuh, saudara? Yang puasa Ramadan masuk surga, yang tidak puasa Ramadan masuk surga, surganya sama. Milih mana? Ini pemurtatan. Saya jelaskan pada saudara, pemurtatan. Mengapa syukuran makmun sholat subuh? Perlu saya jawab? Perlu saya jawab? Syukuran makmun sholat subuh, karena syukuran makmun yakin dengan sholat subuh insya Allah syukuran makmun masuk surga. Tidak sholat subuh, syukuran makmun masuk neraka. Mantap? Mantap? Mengapa syukuran makmun puasa Ramadan? Karena syukuran makmun yakin dengan puasa Ramadan insya Allah syukuran makmun masuk surga. Tidak puasa Ramadan masuk neraka. Yang puasa Ramadan masuk surga, yang tidak puasa Ramadan masuk surga. Pasti milih yang tidak puasa Ramadan. Betul, Habib? Betul? Ini logika yang mereka permainkan untuk memurtadkan umat ini, seolah-olah kayak benar. Semua agama sama. Ya kalau sama, yang nggak perlu toleransi dong. Saudara kita yang beragama Kristen hari Minggu pergi ke gereja, masuk gereja sepatunya dipakai, di gereja laki dengan perempuan campur, di gereja ada doa, di gereja ada nyanyian-nyanyian. Itu mereka ke gereja pada hari Minggu. Kita hargai, kita hormati, jangan menghalang-halangi mereka. Namanya toleransi. Mereka yang ke gereja hari Minggu kita hormati, dalam pengertian tidak usah menghalang-halangi mereka, kita hormati mereka. Orang Islam pergi ke masjid hari Jumat, sepatunya dipakai apa tidak? Sepatunya dipakai apa tidak? Laki perempuan campur apa tidak? Sampai di masjid, usolli sunatan tahiyatal masjid, nunggu duhur. Begitu adzan duhur selesai, kita sholat sunat qobliyatal jum'ah, nunggu khotib berkhutbah.
kita dengarkan khotib berkhutbah, isinya nasihat. Kemudian setelah itu kita sholat Jumat 2 rakaat. Kemudian setelah itu kita dzikir, lalu sholat ba'diyatul Jum'ah. Saya tanya kepada saudara-saudara, jawab dengan jujur, samakah ibadatnya saudara kita orang Kristen ke gereja dengan ibadatnya orang Islam hari Jumat yang ke masjid? Sama apa tidak? Sama apa tidak? Mengapa kau katakan sama? Berarti matamu buta. Coba melek matamu, tahu kalau agama itu tidak sama. Ya sekali-kali begini Habib, nunduk-nunduk diinjek. Dan ini benar yang saya katakan ini. Tidak, justru itulah kita saling hormat menghormati. Orang Islam hormatilah orang yang ke gereja, artinya jangan mengganggu. Orang gereja juga hormati orang Islam yang ke masjid. Itu yang penting untuk hidup rukun damai. Jangan dikasih hati minta jantung, itu mau membunuh Islam. Dan kita sadar semua agama sama, semua agama benar, semua agama masuk surga, agama pun saja. Jadi dianggapnya agama itu bebas saja. Saudara mau ke Jakarta, persilahkan naik pesawat sampai ke Jakarta, naik mobil sampai ke Jakarta, naik bis sampai ke Jakarta, naik kereta api sampai, itulah agama. Kendaraan. Lah yang punya surga siapa? Lah iya, mari kita teliti ini. Inilah hasil musyawarah teologi yang menghasilkan semua agama sama, semua agama benar. Saya katakan tidak semua agama sama, tidak semua agama benar. Kami umat Islam berkeyakinan yang benar hanya agama Islam. Tidak usah takut, tapi kita wajib hidup rukun, menghormati umat yang beragama lain. Bukanlah itu berarti menyamakan semua agama. Akidahnya tidak sama, ibadatnya tidak sama. Kok sejauh itu kau menipu umat Islam ini? Akidahnya tidak sama, ibadatnya tidak sama. Sejauh itu kau mau menipu umat Islam? Insya Allah umat Islam tidak akan tertipu. Kita tetap akan menyatakan agama itu tidak sama. Agama Islam tidak sama dengan agama Kristen. Agama Kristen tidak sama dengan agama Hindu. Agama Hindu tidak sama dengan agamanya Cina, Konghucu. Oleh sebab itu mari kita satu bangsa, bangsa Indonesia. Kita saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Bukan lalu berarti semua agama sama. Mari kita antar umat beragama melalui peringatan Maulid ini, saya serukan kepada umat Islam se-Indonesia. Mari kita hidup rukun, satu bangsa, bangsa Indonesia, satu bahasa, bahasa Indonesia, satu negara, negara Indonesia, satu bangsa, bangsa Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda agama dan suku, mari kita hidup saling harga menghargai, saling hormat menghormati antar umat beragama. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama hukumnya murtad, kafir. Bagaimana Kiai? Masih kurang jelas? Hah? Ngotot saya ini. Enggak ada yang nyuruh, saya ngotot sendiri. Tidak disuruh oleh Kiai Fadlur Rahman, pakai nanti pidatonya ngotot, ya enggak. Saya ngotot sendiri untuk meluruskan. Mari kita ini hidup saling hormat menghormati. Orang Kristen kita hormati ketika ke gereja. Jangan mencela, jangan menghina, jangan mengganggu, kita hormati. Sehingga bangsa ini hidup rukun. Tapi jangan dipaksa lalu kita harus membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama ini pemurtatan massal. Nah, disinilah. Nah, disitulah Rasulullah mulai membangun peradaban Islam.
baik peradaban rumah tangga, baik peradaban pergaulan, ber-RT, ber-RW, bermasyarakat. Islam punya peradaban bermasyarakat, Islam punya peradaban berumah tangga, Islam punya peradaban dalam ekonomi. Bagaimana ekonomi Islam? Islam mempunyai peradaban ekonomi, Islam mempunyai peradaban politik. Yang selama ini kadang-kadang kiai dikadalin, kiai dibodohin, kiai tidak usah berpolitik, kiai politik itu kotor, kiai bersih, jangan dicampur yang kotor dengan yang bersih. Kiai di pondok saja, tahlilan, marhabanan, solawatan, gak usah berpolitik kiai. Itu artinya kiai dilarang berpolitik, dia yang mau berpolitik. Kiai dilarang cawi-cawi dalam negara, dia yang akan cawi-cawi dalam negara. Itu maksudnya saudara. Kiai jangan ikut mengatur negara. Di pesantren aja saya yang ngatur negara. Kalau ada kiai repot, ini haram, ini haram, ini haram. Kalau kiai tidak ada, semuanya halal. Paham kiai? Ya maaf, saya berani Habib. Mengapa berani? Saya yang paling tua di sini nih. Insya Allah nggak ada orang tua kualat anak muda, itu tidak ada. Betul apa tidak? Yang ada anak muda kualat orang tua, mana ada? Saya yang paling tua. Saya tanya kepada Al-Mukarram Kiai Fadur Rahman, berapa umur Kiai? 74. Ya Allah Kiai, masih muda. Betul kata saya, dibanding dengan saya. Bu, kelihatannya saya muda apa tua Bu? Jangan macem-macem jawaban. Yang menjawab tua, terima kasih, itu yang benar. Yang menjawab muda, itu jelas naksir saya perempuan. Itu namanya perempuan mata keranjang. Enggak bu, ini hanya supaya ibu nggak tidur aja Bu. Oh, ya. Orang setua saya dikatakan muda, matanya mata keranjang, perlu periksa dokter itu matanya. Nah inilah semua peradaban, termasuk peradaban politik. Dulu zaman Belanda, kitab-kitab yang berkenaan dengan politik itu oleh Belanda nggak boleh masuk Habib. Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Mawardi tidak boleh masuk. Kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Abu Ya'la Imam Hambali tidak boleh masuk. Ada fiqh siyasa, fikih politik tidak masuk. Ada namanya fiqh daulah, fikih bernegara, tidak boleh masuk. Yang boleh masuk Fathul Qori, Fathul Mu'in. Yang ada bau politiknya dilarang oleh Belanda karena nanti merusak kepentingan Belanda. Nah sekarang semua kitab ada. Al-Ahkam As-Sultaniyah Imam Mawardi madhab Syafi'i, Al-Ahkam As-Sultaniyah karangan Imam Abu Ya'la madhab Hambali ada. Lalu fiqh siyasah yang disusun oleh Ibnu Taimiyah, walaupun saya dalam beberapa hal berbeda dengan dia, tapi dalam politik negara ini saya belajar sama kitab dia. Ada lagi namanya fiqh daulah dari Profesor Dr. Kordowi Mesir. Saya baca bagaimana politik Islam. Politik Islam itu jelas, konkret. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus utusannya dengan petunjuk dan agama yang benar. Maka para rasul, para ulama, para habaib wajib liyudhhirahu 'alad dini kullih,
memperlihatkan petunjuk Allah, memperlihatkan agama Allah, memperlihatkan syariat Allah, mengiklankan syariat Islam, menawarkan syariat Islam kepada bangsanya. Malam ini akan saya tawarkan tentang politik Islam kepada bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia mau memakai persilakan, tidak mau memakai syukran makmun tidak menyesal. Wa ma alaina illal balaul mubin. Saya tidak bisa memaksakan kehendak, saya hanya menyampaikan ini politik Islam. Saya tampakkan malam ini bahwa dalam Islam itu Rasulullah bikin negara Madinah, dan itu memenuhi persyaratan secara hukum internasional sekarang ini. Apa yang disebut negara? Yang disebut negara itu ada teritorial, ada daerah. Dia punya daerah Madinah dan sekitarnya. Faktor yang kedua, ada penduduk, namanya penduduk Madinah, yang beraneka ragam suku dan beraneka ragam agama, pluralistik. Penduduk Madinah waktu itu ada pemimpinnya, namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada undang-undang yang dipakai, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Secara hukum internasional ini diakui bahwa sebagai negara. Indonesia sebagai negara. Mengapa? Punya teritorial dari Sabang sampai Merauke. Ada rakyat, penduduk yang beraneka ragam. Ada pemimpin, namanya presiden. Ada Undang-Undang Dasar 45, ada Pancasila. Indonesia sah sebagai satu negara di tengah-tengah negara di seluruh dunia ini. Rasulullah sah sebagai negara Madinah. Persyaratannya secara hukum internasional itu memenuhi. Apakah hukum internasional tentang sebuah negara ini ngambil dari Rasulullah? Ya saya kira ngambil dari Rasulullah. Rasulullah duluan negara. Ada teritorial Madinah dengan sekitarnya. Ada penduduk Madinah yang pluralistik, waktu itu bermacam-macam suku, bermacam-macam agama. Lalu ada pemimpin namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada undang-undang yang dipakai, Al-Quran dan Rasul, sah sebagai satu negara yang sah menurut hukum internasional sekarang ini. Kemudian bagaimana hukumnya mendirikan negara? Dalam kitabnya Imam Mawardi, mendirikan negara hukumnya wajib, aklan wa syar'an, baik secara hukum akal maupun hukum syariat Islam. Mendirikan negara hukumnya wajib, karena satu kelompok manusia yang tidak punya pemimpin, tidak punya imam, akan menjadi bangsa yang barbar, bangsa yang arogan, bangsa yang tidak punya hukum, yang dipakai hukum hutan, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Maka mendirikan negara hukumnya wajib. Wah, ini betul-betul ngaji politik ini, biar mengerti umat ini apa suatu negara, bagaimana hukumnya mendirikan negara. Jelas hukumnya mendirikan negara wajib, aklan wa syar'an. Semua kitab-kitab politik Islam menyatakan itu hukumnya wajib. Apa bentuk negara? Nah, maka agama Islam itu agama yang sesuai di mana saja dan kapan saja. Bentuk negara Quran tidak menentukan. Mau berbentuk kerajaan kayak Saudi Arabia, persilakan. Allahumma malikal mulki tu'tul mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha, kerajaan. Mau berbentuk kesultanan kayak Malaysia, kayak Brunei, Allahumma ja'alni min ladunka sultanan nasira. Di Quran pemimpin sultan ada. Mau berbentuk khilafah
kayak zamannya Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Persilakan, ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Mau membentuk republik kayak Indonesia, persilakan. Pemerintahan di tangan rakyat, wa amruhum syura bainahum. Karena yang namanya presiden, yang namanya sultan, yang namanya khalifah, yang namanya raja, semua itu sama, pemimpin negara. Raja itu pemimpin negara, khalifah itu pemimpin negara, sultan itu pemimpin negara, presiden pemimpin negara. Persilakan mau bentuk apapun saja negaranya. Yang penting dalam bernegara ini, menurut Imam Ghazali, pemerintah itu dua fungsinya, hifduddin wa hifdus siyasatid dunya. Bernegara itu, kata Imam Ghazali, pertama kewajiban negara dan pemerintah menjaga agama. Jadi pemerintah itu wajib menjaga agama. Alhamdulillah di Indonesia kita punya negara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Disinilah pemerintah Republik Indonesia wajib menjaga agama yang ada ini. Jangan agama dipecah belah, jangan agama dilemahkan, tapi agama semua diperkuat untuk menjaga etika moral daripada bangsa ini. Kalau sudah tidak beragama, moral akan jadi rusak. Maka kewajiban pemerintah menjaga agama. Alhamdulillah kita berada negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang kedua, siasatud dunia. Kewajiban pemerintah mengatur urusan dunia, ekonomi rakyat diurusi supaya rakyatnya hidup subur, makmur, keamanannya dijaga supaya rakyat merasa aman, naik motor dari satu kampung ke kampung lain tidak pernah merasa takut walaupun jam 1 malam. Mengapa tidak takut naik sepeda motor dari desa ke desa di pegunungan? Karena aman. Ini kewajiban pemerintah, memberikan perasaan aman kepada rakyatnya. Kalau rakyatnya merasa tidak aman, berarti pemerintah gagal dalam bidang keamanan, kesejahteraan rakyat, keadilan. Itu yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Bagaimana rakyatnya supaya makmur, rakyatnya cukup pangan, sandang, papan, rakyatnya hidup aman, tenang. Itu kewajiban pemerintah. Dua hal, hifduddin wa hifdus siyasatid dunya. Kemudian bagaimana pemimpin dalam Islam? Ini kebetulan pilkada. Saya tunjukkan, hai bangsa Indonesia, pilihlah pemimpin yang telah dirumuskan oleh Islam. Pilih bupati, pilih gubernur, pilih presiden yang bagaimana sifatnya, yang sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tolong carikan tata negara di dunia yang sifat-sifat pemimpinnya lebih bagus dari Islam. Tolong carikan. Cari pemimpin yang sidik, pemimpin yang jujur. Jangan mencari pemimpin yang pandai merekayasa pencitraan. Pemimpin yang merekayasa pencitraan itu pemimpin munafik. Pencitraan tidak usah direkayasa. Pencitraan akan datang dengan sendirinya, tergantung pada perbuatan pemimpin itu. Ulama-ulama tidak pernah merekayasa, tapi alhamdulillah para ulama, karena tidak pencitraan tidak perlu direkayasa, dengan amalnya, dengan akhlaknya. Jangan berpura-pura sederhana, tapi setelah jadi pemimpin mewahnya bukan main. Cari pemimpin yang sidik, yang jujur. Kalau tidak boleh mencari pemimpin yang jujur, pilihlah pemimpin pembohong yang suka membohongin rakyat. Pilih pemimpin yang amanah, yang terpercaya,
semua kekayaan alam yang ada di Indonesia ini dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan rakyatnya. Jangan sampai kekayaan bumi Indonesia ini dinikmati oleh bangsa asing, kita rakyatnya sengsara. Itu namanya pemimpin yang tidak amanah. Cari pemimpin yang amanah, yang tidak berkhianat kepada rakyatnya. Ini politik Islam, politik yang sangat terhormat dan sangat baik, dan saya yakin tidak ada politik yang lebih indah daripada politik Islam ini. Cari pemimpin yang siddiq, yang jujur, cari pemimpin yang amanah, yang terpercaya, tidak berkhianat kepada rakyatnya. Dulu Bung Karno pernah pidato begini. Ya, saya dulu senang kepada Bung Karno, senang pidatonya. Walaupun saya bukan pengikutnya waktu itu, saya bukan partai PNI, tapi saya kalau Bung Karno pidato tuh saya dengarkan. Di antara pidato Bung Karno begini, kalau kekayaan alam ini kita tidak bisa mengelola sendiri, biarkan kekayaan alam itu sebagai celengan, simpenan. Nanti anak cucu kita yang mengolah kekayaan alam ini. Lalu kata Bung Karno, kekayaan alam jangan diserahkan kepada investor asing. Kalau kekayaan alam itu dikelola oleh investor asing, nanti bangsa Indonesia akan menjadi ayam yang mati kelaparan di lumbung padi, akan menjadi itik yang mati kehausan di sungai. Itu kata Bung Karno. Ya, sekarang ini terjadi. Siapa yang menikmati batu bara? Siapa yang menikmati nikel di Indonesia? Siapa yang menikmati timah di Indonesia? Siapa yang menikmati emas di Irian Jaya itu? 2 gunung emas sudah habis. Kalau ini dikelola oleh pemerintah untuk rakyatnya, barangkali rakyat ini suruh nganggur. Tiap bulan gaji 5 juta pasti cukup, nggak usah kerja bangsa Indonesia ini. Kalau kekayaan alam itu dikelola dengan jujur, cari pemimpin yang amanah, itu Islam. Cari pemimpin yang tabligh, pemimpin yang transparan, menyampaikan kebenaran, bukan pemimpin yang menyampaikan kebohongan. Cari pemimpin yang fatonah, yang cerdas, yang pinter. Jangan cari pemimpin yang pelongo-pelongo, pemimpin yang tidak ngerti persoalan negara, pemimpin tidak mengerti persoalan internasional. Kayak saya ini kecil-kecil pemimpin di pondok, kalau ditanya orang mesti saya jawab. Bagaimana Pak Kiai kurikulum sekolahnya? Saya jawab. Bagaimana Kiai disiplin pondok? Saya jawab. Bagaimana Pak Kiai dapur? Saya jawab. Bagaimana Kiai soal keamanan? Saya jawab. Karena saya pemimpin. Tanda-tandanya pemimpin blow on, tanda-tanda pemimpin bodoh. Saya ditanya oleh Habib, bagaimana Pak Kiai soal kurikulumnya sekolah? Jangan tanya saya, tanya kepala sekolah. Itu tanda-tandanya pemimpin bodoh. Saya ditanya lagi oleh Habib, bagaimana soal dapurnya Pak Suronsi? Jangan tanya saya, tanya bagian dapur, saya nggak tahu. Pemimpin itu menjawab dong, jangan melemparkan pertanyaan pada orang lain. Kalau bukan ahlinya jangan jadi pemimpin. Betul atau tidak? Jadi presiden ngerti persoalan luar negeri. Mengapa Ukraina perang melawan Rusia? Mengapa terjadi penyerangan di Gaza, Palestina sekarang ini? Apa persoalannya? Presiden harus bisa menjawab. Enggak, bagaimana Pak Suron tanya sama Menteri Luar Negeri? Ya, tiap ditanya dioper sama orang lain.
Maka dalam Islam jangan milih pemimpin yang bodoh, pilih pemimpin yang fatonah. Fatonah itu apa artinya? Cerdas, pinter. Cari pemimpin yang semacam itu. Ini dalam Islam kriteria pemimpin: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tolong, ada tata negara di luar Islam yang membuat pemimpin semacam ini sifatnya insya Allah tidak ada, hanya Islam yang punya. Tegas Kiai, bahwa Islam itu bicara politik. Orang berkata Islam tidak usah bicara politik. Bupati bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gubernur bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Presiden bicara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menteri bicara baldatun thayyibatun. Saya tanya, hai menteri, hai bupati, hai presiden, dari mana kau mendapatkan kata-kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Dari kitab mana kau peroleh? Kalau tidak Quran. Kok bicara Quran tidak bicara politik? Presidennya bicara baldatun thayyibatun wa rabbun dari Quran. Gubernur bicara baldatun thayyibatun wa rabbun dari Quran. Bupati bicara baldatun dari Quran. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang subur, makmur, aman di bawah keridhaan Allah. Ini negara yang dicita-citakan oleh seluruh bangsa. Terwujudnya satu negara yang aman, tentram, sejahtera. Ini yang dicari di Quran, yang ketemu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Untuk menuju negara baldatun thayyibatun, saya tawarkan kepada pemimpin bangsa Indonesia, kalau ingin Indonesia sampai kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengarkan pidatonya Syukuran Ma'mun ini. Jangan dikira Islam tidak punya konsep untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang pertama, bernegara, wasyawirhum fil amri. Nabi Muhammad yang nabi, Nabi Muhammad yang rasul, dapat wahyu dari Allah, tapi Allah perintahkan, hai Muhammad, kau bermusyawarah dengan sahabat-sahabatmu. Maka di Indonesia semua pemimpin, raja bermusyawarah, presiden bermusyawarah, sultan bermusyawarah, khalifah bermusyawarah. Jangan pemimpin mengeluarkan kebijaksanaan sendiri. Pemimpin yang mengeluarkan kebijaksanaan sendiri itu namanya pemimpin otoriter, pemimpin diktator. Dalam Islam tidak ada diktator. Bagaimana ngajinya malam ini? Puas? Mantap. Iya, dikira Islam tidak punya konsep. Raja bermusyawarah, presiden bermusyawarah, khalifah bermusyawarah, sultan bermusyawarah. Jangan ada pemimpin negara tanpa musyawarah. Itu namanya negara diktator, negara otoriter. Dalam Islam tidak ada otoriter, tidak ada diktator. Yang ada musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Hai Muhammad, engkau yang nabi, engkau yang rasul, tapi engkau harus bermusyawarah Muhammad sebagai pemimpin negara. Rasulullah musyawarah ketika perang Uhud. Mau perang dalam kota apa luar kota? Kalau perang dalam kota akan mengorbankan rakyat sipil. Kalau perang di luar kota, rakyat sipil tidak jadi korban. Tentara yang jadi korban, karena tentara melawan tentara, tidak melibatkan rakyat sipil. Kalau perang di dalam kota, nanti akan ada rakyat sipil yang jadi korban. Putus luar kota, peranglah, terjadilah perang Uhud. Semuanya musyawarah. Jangan ada pemimpin yang tidak musyawarah. Ini Islam, ini politik Islam. Negara pemimpinnya wajib musyawarah. Apa itu raja, apa itu sultan, apa itu khalifah,
Apa itu presiden? Wajib bermusyawarah. Tidak ada keputusan pribadi presiden, tidak ada keputusan pribadi raja, tidak ada keputusan sultan. Semuanya keputusan dengan musyawarah. Islam tidak menginginkan negara diktator atau otoriter. Ini pilar pertama. Mau kemana? Menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini pilarnya. Quran, bukan syukuran makmun. Pilar yang kedua, untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mudah-mudahan Pak Prabowo kita doakan dalam menyusun kabinet sesuai dengan Al-Quran. Ya, dia akan menyusun kabinet zaken. Itu artinya menteri yang profesional. Quran. Kalau ingin negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Quran pakai. Apa kata Quran? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Serahkan amanah ini, serahkan jabatan ini ila ahliha, kepada ahlinya. Kalau tidak, hancur negara ini. Jangan sembarangan mengangkat ketua RT, jangan sembarangan mengangkat ketua RW, jangan sembarangan mengangkat kepala desa, jangan sembarangan mengangkat camat, jangan sembarangan mengangkat bupati, jangan sembarangan mengangkat gubernur, jangan sembarangan mengangkat presiden, jangan sembarangan mengangkat menteri, jangan sembarangan mengangkat anggota DPR, jangan sembarangan mengangkat pejabat-pejabat pemerintah. Angkatlah pejabat pemerintah ini, ahlinya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jangan mengangkat yang bukan ahlinya. Hadis politik menyatakan, idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apabila urusan ini diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu hancurnya negara itu. Lengkap nggak Quran ini? Lengkap nggak? Bongkar Quran itu. Ini kadang-kadang Habib, salahnya kita ini baca Yasin hanya untuk orang mati. Jadi yang hidup kagak kebagian. Mestinya baca Yasin untuk orang mati, betul. Tetapi setelah untuk orang mati, baca surat Yasin itu. Apa kepada manusia? Wa ayatul ardul maitatu ahyaina wa akhrajna minha faman yaqulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhili wa nabi wa fajjarna fiha minal uyun liyaqulu min tamarihi wa ma amiltu aydihim afala yashkurun. Jangan untuk orang mati aja. Ya untuk orang mati benar pahalanya, tapi makna Qur'annya untuk yang hidup. Tanah yang kering, tandus, Allah hidupkan tanah dengan turun air hujan. Allah bikin kebun kurma, Allah bikin kebun anggur, alirkan air itu ke kebun kurmamu dan kebun anggurmu supaya kau bisa makan dengan apa yang kau kerjakan oleh tanganmu. Surat Yasin. Bikin bendungan Karangkates, bikin bendungan Jatiluhur, airnya tampung untuk dialirkan ke sawah-sawah. Itu surat Yasin. Lebih dulu Yasin daripada Karangkates. Lebih dulu Yasin daripada Jatiluhur di Jawa Barat. Ini jelas Quran. Tanah yang tandus kering kayak sekarang ini, Allah hidupkan dengan air hujan. Kemudian Allah bikinkan kebun kurma dan kebun anggur. Hai manusia, alirkan darah air itu dari tempat yang tinggi itu ke tempat yang rendah, ke kebun kurmamu dan kebun anggurmu, sehingga kau bisa makan dengan apa yang kau kerjakan dengan tanganmu. Wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban fayaqulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal uyun
liyakulu min tamarihi wa mimma amatihim afala yashkurun. Itu bendungan. Quran itu lengkap, maka digali Quran itu. Di samping dibaca kita dapat pahala, kita gali Quran itu. Saya gali Quran itu dari segala sisinya, termasuk dari segi politik. Saya gali Quran itu. Itu tadi pilar yang kedua untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan pidato saya didengar oleh Bapak Prabowo yang akan menyusul kabinet ini, supaya kabinetnya betul-betul kabinet profesional. Jangan sembarangan Pak Prabowo mengangkat menteri, jangan sembarangan Pak Prabowo mengangkat pejabat pemerintah. Carilah mereka yang ahli, yang jadi menteri agama betul-betul menteri agama yang menguasai ilmu agama, yang menjadi menteri luar negeri betul-betul menteri luar negeri yang menguasai politik internasional, yang menjadi menteri dalam negeri betul-betul menteri dalam negeri yang mengerti politik dalam negeri, mengatur bupati, mengatur camat. Yang diangkat menjadi Menteri Perdagangan betul-betul mengerti tentang soal perdagangan. Yang diangkat Menteri Perindustrian betul-betul menteri yang mengerti soal industri. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kurang jelas gimana Habib? Quran ini jelas apa tidak? Faktor ketiga untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara manusia, tetapkan hukum yang adil. Jangan berbuat dolim pemerintah. Quran menyebutkan dalam hadis politik, dalam ayat politik, la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan karena kau benci pada satu golongan, karena kau benci pada satu kelompok, walaupun tidak melanggar, masukkan penjara karena benci. Jangan karena kau senang biar korupsi ngerampok duit rakyat, kau simpan orang itu di hotel sehingga penegak hukum mencari kagak ketemu. Sampai sekarang masih ada yang disembunyikan itu, saya tahu namanya. Nah, iya. Dan supaya saudara terbuka sekarang ini bahwa Islam itu agama yang sempurna, bukan agama tahlilan saja, bukan agama solawatan saja, bukan agama bungkus berkat saja, tapi Islam bicara soal politik. Ayo, yang ahli tata negara kumpul dengan saya, aduh, mana lebih bagus, tata negara Al-Quran atau tata negaramu yang kau peroleh dari Amerika dan Eropa itu? Tata negara saya peroleh dari Quran. Adil, ini termasuk unsur utama dalam menuju negara adil dan makmur. Keadilan, jangan sampai kedoliman. Subhanallah, yang meletakkan manusia depan hukum bukan profesor-profesor dari Amerika. Yang meletakkan manusia depan hukum bukan profesor-profesor dari Eropa, tapi yang meletakkan manusia depan hukum junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, orang yang paling pelit itu kalau disebut nama saya nggak baca sholawat, termasuk saudara pelit-pelit semua ini, bakhil, kikir. Sebut nama Rasul langsung, Allahumma sholli wa sallim alaih. Ya, tapi barangkali dalam hatinya, Habib, ya, saya husnudon aja lah. Nah, ini saudara-saudara, ini hadis-hadis dari Rasulullah, ayat Quran. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada seorang wanita nyolong dari golongan Al-Mahzumiyah.
Golongan Al-Mazhum golongan bangsawan. Golongan bangsawan itu golongan bangsa yang ada di awan, nggak turun-turun karena bangsawan. Golongan bangsawan itu nyolong, namanya bangsawannya Al-Mahzumiyah. Al-Mahzum golongan bangsawan, di antara mereka nyolong. Bangsa Quraisy, tokoh Quraisy bingung, masa anaknya orang gede mau dipotong tangannya, masa anaknya orang besar mau dipotong tangannya. Kemudian diutuslah Usamah bin Zaid supaya menghadap Rasulullah. Ya Usamah, sampaikan kepada Rasulullah, ini yang nyolong orang anaknya orang bangsawan. Rasulullah, apakah ada hukum selain potong tangan? Rasulullah mendengar Usamah mengucapkan begitu, Rasulullah berdiri. Ya Usamah, nah mudah-mudahan pidato saya ini didengar oleh Kapolri, didengar oleh Jaksa Agung, didengar oleh Mahkamah Agung. Sabdanya Rasulullah ini, apa sabda Rasulullah? Ya Usamah, qad halaka man kana qablakum, telah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu, sudah hancur negara-negara sebelum kamu. Mengapa negara itu hancur? Ida sarakofim as-sarifu tarakuhu. Kalau yang nyolong orang gede, orang yang nyolong orang besar, dia biarkan, bahkan dilindungi. Ini hancurnya suatu negara. Wa ida sarakofihim ad-dha'ifu. Tapi kalau yang nyolong orang kecil, maling ayam, semuanya teriak, tegakkan hukum, tegakkan hukum, tegakkan hukum untuk maling ayam. Ini hancurnya negara. Lalu apa kata Rasulullah? Lau anna Fatimah. Tapi kata-kata lau itu tidak jadi. Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqatatu yadaha. Kalau seandainya Fatimah anak kandung saya, Habib, ini neneknya Habib ini. Lau anna Fatimah binta Rasul sarakat laqatatu yadaha. Seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya, kata Rasulullah. Tidak ada perbedaan di depan hukum siapapun saja. Maka kalau saudara ada Habib yang tidak benar, jangan disamakan dengan Habib-Habib yang benar. Para Habib itu banyak aulianya, para Habib itu banyak ulamanya. Yang tidak benar juga ada. Rasulullah bersabda, "Mamin kaumin illa wa fihim as-soleh wa toleh." Tidak ada satu kaum yang di dalamnya itu kecuali ada dua kelompok, yang baik dan yang tidak baik. Orang Madura yang baik banyak enggak? Banyak enggak? Orang Madura yang nyopet ada enggak? Orang Madura yang nyopet dan ngerampok jangan kau samakan dengan Sukron Makmun ini. Bedakan dong. Jangan main pukul rata. Betul kan Habib? Iya. Saya tahu di antara mereka ada yang kadang-kadang ya enggak tahu dari mana, apa enggak ngaji apa ngaji. Saudara-saudara, satu Habib yang bodoh itu lebih utama daripada 7 para alim ulama. Ini pidato apa ini Habib ini? Yang begitu tidak saya dengar. Tapi para habaib yang aulia, para habaib yang berilmu, bergaul dengan saya puluhan tahun, nggak ada masalah. Jangan karena ada satu orang oknum yang tidak baik, lalu dianggap semuanya tidak baik. Kitab Sulamut Taufik yang sudah baca itu siapa yang ngarang? Safinatun Najah itu siapa yang ngarang? Dikir-dikir yang sudah baca itu siapa yang nyusun? Maulid-maulid yang kau baca itu siapa yang nyusun? Semuanya dari Balawi. Soal ada oknum, ya namanya oknum.
Pernah saya pidato, Habib, suatu ketika, Hol Habaib. Saya pidato, saudara-saudara, kepada para habaib yang masih muda-muda, yang belum menjalankan syariat Rasulullah, tolong jangan ngaku Habib, ngaku Arab biasa saja, untuk tidak merusak keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau Anda sudah kembali menjalankan syariat Rasulullah, baru kau ngaku Habib. Bagaimana kira-kira Habib pidato saya ini? Yang objektif. Ini dalam hadis, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakot laqatatu yada. Baca kitab Riyadhus Shalihin. Kitabnya ada, dibaca oleh para ulama. Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakot laqatatu yada. Seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, saya potong tangannya. Berarti yang meletakkan manusia depan hukum sama junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kadang-kadang saya kalau melihat ada oknum Habib yang saya tidak lalu memukul ratakan kepada para habaib yang aulia, para habaib yang ulama. Tidak saya pukul rata. Itu oknum itu. Peringati. Saya berani mengikuti habaib itu. Pernah saya memperingati habaib, saya dapat Mercedes. saya ceritakan ya. Satu ketika Habib kaya, tapi kerjanya pegawai Bank Indonesia. Urusannya kredit luar negeri, basah. Datang ke tempat saya. Beb, apa Kiai? Seandainya Rasulullah hidup lagi, cucunya yang dimarah itu sampean. Loh kok begitu Pak Kiai? Lah iya, para habaib itu bisa memimpin dzikir, memimpin tahlil, berdakwah, mengadakan pengajian. Sampean pagi jam 7 ke kantor, nggak ngurusi rotib haddad, nggak ngurusi kredit luar negeri, kata saya. Seandainya Rasulullah hidup lagi, di antara cucunya sampean yang diingatkan, kata saya. Lalu Habib itu menjawab sama saya, ya kalau dengan saya baik, bukan saya dengan siapapun baik. Begini aja Pak Suron, sampean jadi wakil saya yang cari duit, sampean wakil saya berdakwah. Saya nggak sempat berdakwah, jadi sampean saja dari wakil saya. Ya, apa saya bilang? Baik Habib, tolong jangan dicabut kata-kata ini. Saya wakil sampean. Tapi lihat mobilnya. Yang diwakili mobilnya Mercedes, BMW, mobil. Coba wakilnya lihat mobilnya itu. Mobil Jepang, kata saya. Kok wakil dengan yang diwakili nggak sama, Habib, terlalu jauh, kata saya. Mestinya wakil dengan yang diwakili itu seimbang. Kalau sampean Mercedes, saya BMW, gitu lah. Jadi wakil dengan diwakili tidak terlalu menyolok. Yang diwakili kadang-kadang ganti Mercedes, ganti BMW. Wakilnya bertahun-tahun mobilnya tetap aja nggak ganti-ganti. Loh, Pak Kiai kepingin Mercedes, kata Habib itu. Saya bilang, ya kalau orang ngajar dari musola ke musola, dari masjid ke masjid ingin Mercedes tuh otaknya nggak beres, kata saya. Tapi rupanya Kiai kepingin. Ya kalau kepingin ya tentu aja, kata saya. Tapi kan saya ngukur, masa Ustadz kayak saya mau Mercedes? Ya sudahlah, mobil Jepang. Selesai pembicaraan, sampean walaupun tidak memimpin langsung, ayo bersama saya sering berdakwah ke Sumatera. Kemudian ada kosong, sampean ke rumah saya ajak ke Sumatera, saya ajak ke Pulau Seribu supaya berdakwah. Ya suruh pakai, saya sanggup, asal Sabtu dengan Minggu saya di kantor. Ya, nah omongan selesai. Tiba-tiba setengah bulan supirnya datang, Habib. Pak Kiai, kunci mobilnya dengan surat-suratnya oleh Habib diminta. Kasih tahu sama Habib, mobil itu kaki
Kalau mobil saya sekarang diambil, saya mau kemana? Kaki saya di Jakarta, kata saya. Apa di Jakarta suruh jalan kaki? Kagak ada. Ya kalau di kampung, kata saya. Maaf Pak Kiai, mobilnya sudah ada gantinya di halaman pondok. Mobil apa? Mercedes. Langsung Mercedes dari dealer. Langsung nama saya. Gara-gara saya tegur. Kalau seandainya Rasulullah hidup lagi, sampean yang nanti dimarahi. Dapat Mercedes saya negor Habib. Kira-kira kalau negor Habib di sini dapat dapat Mercedes, saya berani negor. Karena akrab dengan saya. Jangan kerjaan dunia saja. Nah, jadi akhirnya dia sering ikut saya ke Cirebon, saya ngaji ikut dia ke Sumatera, sering ikut saya dia. Habib. Kalau ingin tahu nanti namanya saya kasih tahu. Kalau kasih tahu saya takut orang datang menghina Habib itu kan dapat Mercedes lagi dia kayak saya. Nah ini cerita. Kalau ada Habib salah kita tegur. Habib itu tidak maksum. Yang maksum itu Rasulullah. Itu supaya orang awam tahu Habib itu tidak maksum. Kalau ada Habib misalnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, saudara jangan selamatkan Habib ini, jangan dibiarkan, tegurlah. Dan ini soal habaib ini, jangan karena satu oknum lalu pukul rata. Para habaib itu yang aulia itu banyak. Habib Soleh Tanggul, Habib Abdurrahman Kuitang, banyak yang saya kenal dari para aulia ini. Adapun ada oknum Habib yang satu misalnya kelihatan umpamanya minuman keras, ya dia cuma satu oknum aja, mungkin dia belum sadar, belum ngaji, nanti pada satu saat dia kembali kepada ajaran Islam yang benar. Jangan karena satu orang. Lah ini saya tunjukkan di sini, yang meletakkan manusia depan hukum itu sama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqatatu yadaha. Kalau seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, saya potong tangannya. Subhanallah, subhanallah. Inilah dalam satu negara, siapapun yang bersalah berlaku hukum yang berlaku. Kalau di Indonesia Habib bersalah, berlakulah hukum yang berlaku. Syukur Makmun bersalah, berlakulah hukum yang berlaku. Semua orang depan hukum itu sama. Ini Islam yang meletakkan untuk pilar menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pilar yang terakhir berarti mau selesai. Ya Allah, saatain lebih nih. Enak aja saudara. Ya sebenarnya saya ini juga tertipu dengan saudara yang menipu saya. Mengapa? Saudara tenang, ibu-ibu tenang, tidak ada yang bergerak satupun berdiri. Karena saudara tenang, saya ikut tenang. Coba ada satu berdiri pergi, satu berdiri pergi, satu berdiri pergi, satu berdiri pergi, satu berdiri pergi. Tentu saya berpikir, wah ini banyak pergi pulang. Daripada saya ditinggal sendirian, mending saya tutup aja. Jadi ketenangan saudara itu, saya lalu tertipu ikut tenang pidato itu. Padahal 2 jam lebih. Insya Allah di Indonesia mencari orang yang bicara 2 jam 3 jam itu insya Allah tidak ada. Tidak ada. Saya di Sumatera kuat 2 jam setengah kadang-kadang di tengah-tengah transmigrasi. Saya ungkapkan supaya otaknya terbuka. Yang keempat, dalam ayat politik untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, Allah berfirman, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Alladzina
makkannahum fil ardi. Makkana yumakkinu tamkinan. Orang yang oleh Allah dikasih tempat, orang yang oleh dikasih kursi, orang yang oleh dikasih jabatan. Alladzina makkannahum fil ardi. Orang-orang yang dikasih tempat oleh Allah di bumi ini, dikasih kedudukan, dikasih jabatan. Apa yang harus dikerjakan? Aqamus sholat, tegakkan sholat, wa atuz zakat, dan keluarkan zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Ketua RT-nya amar ma'ruf nahi mungkar, ketua RW-nya amar ma'ruf nahi mungkar, lurahnya, kepala desanya amar ma'ruf nahi mungkar, camatnya amar ma'ruf nahi mungkar, bupatinya amar ma'ruf nahi mungkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi mungkar, presidennya amar ma'ruf nahi mungkar, menterinya amar ma'ruf nahi mungkar, anggota DPR-nya dan pejabat-pejabat pemerintah yang lain amar ma'ruf nahi mungkar. Baru terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana akan terwujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Kalau di antara pejabat pemerintahnya ada yang jual narkoba, bagaimana akan terjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Kalau di antara pejabat-pejabat pemerintahnya membekingin perjudian, membekingin pelacuran, membekingin minum-minuman keras, hancurlah negara ini karena pejabat-pejabatnya yang tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana? Mudah-mudahan pidato saya didengar oleh Bapak Prabowo untuk menuju Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, saya kira cukup sekianlah. Masih kurang? Masih kurang? Terus? Saya ini kiai, jangan disuruh-suruh. Sudahlah, nggak bakal menang saudara dengan saya. Sepidato sudah 50 tahun lebih kok. Ini santri akhir zaman ini. Mestinya kalau ditanya kiai begini, terus napa punten, jawab kasokan na kiai seni kalau coba terus napa punten, terus tore bener so gula ini wala beda kayatannya terus napa punten, jawab so sabat kasokan na kiai seni kalau dadi kula ki iarga so sampean jadi tukang parkir KKP. Ya, kalau saya bicara, saya belum bicara sumber ekonomi negara menurut Islam. Dari mana sumber ekonomi negara menurut Islam? Belum saya bicarakan. Masih belum bicara lagi soal politik luar negerinya menurut Al-Quran. Ada politik, ada yang namanya perlindungan itu ada. Suaka politik itu di Quran ada. Nah, ya sudahlah, gampang Mbak, Bu. Kalau kurang, ngundang lagi. Ya. Ya. Saya jam 9 kesini tadi. 9, 10, 11, lebih dari jam 11. Ya, sekali lagi inilah saya buka wawasan. Maka sekarang yang kita harus jaga di Indonesia ini, dijaga kerukunan antar umat beragama, bukan seminar umat beragama. Agama tidak perlu diseminarkan. Karena apa? Sudah selesai masalah agama ini. Sudah selesai.
dengan adanya la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu wal ghayy, berarti persoalan agama selesai. Tidak ada seminar teologi kecuali orang-orang munafik. Seminar teologi itu artinya ilmu keimanan, Pak. Kalau bahasa kita ini teologi. Jadi tidak ada lagi seminar teologi tentang keimanan, tidak ada. Karena sudah selesai. Sudah jelas, semuanya sudah jelas. Tinggal yang penting, mari kita hidup di Indonesia ini rukun, saling hormat menghormati antar umat beragama, saling harga menghargai antar umat beragama, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama hukumnya murtad garis miring kafir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.